kita ini harus ada kenang-kenangan nih. Nah, ini juga juga nih oke. Yang dulu sih pernah Kenapa? Halis Bogi. Halis semua yang dulu dari semua. Enggak, pantofel yang susahnya kemarin waktu ini. Mau apa itu push up sama kalau kita gini. Sejam. Bukan apa itu berdiri dengan ini dengan tumit. Itu agak susah. termasuk di Papua. Jadi alhamdulillah udah putar-putar gitu. Jadi kalau dari Aceh sampai Merauke-nya belum, sampai Papua alhamdulillah sudah sampai gitu. Dibiayai sama perhubungan. Jadi saya lebih banyak jadi konsultan di perhubungan. Itu apa namanya? Pekerjaan tambahan saya selain saya sebagai dosen. Saya studi terakhir di ambil S3-nya di Jepang, di Hiroshima. Kemudian sampai saat ini saya juga sama kayak bapak-bapak semua ikut terus ujian kompetensi terus. Nah, terakhir terkait dengan pengukuran kapal, saya ikut kemarin itu pengukuhan kalau nggak salah ya, yang bulan Maret di Puncak yang dilenggarakan di kapal untuk memberikan materi. Jadi materi yang diberikan ke saya kurang lebih sampai baru 3 pertemuan yang saya dapat jadwal. Pertama pengantar pengukuran kapal hari ini, kemudian bangunan kapal, saya nggak tahu jadwalnya kapan. Kemudian pengukuran kapal metode dalam negeri. Itu jadwal saya yang ini. Yang saya lihat kan kalau metode pengukuran ada 3 ya. Dalam, luar, dan terusan. Kayaknya terusan tidak masuk ke dalam materi. Gitu ya Pak ya? Kelihatannya ya. Oke. Baik. Saya mau tahu dulu di kelas. Saya nggak mau pusing dulu Pak. Pertemuan pertama kita santai aja dulu. Santai aja, saya tidak menilai Bapak. Pokoknya saya nyampein materi. Mudah-mudahan kalau Bapak bingung nanti ketemu saya lagi. Cari saya aja lewat HP atau lewat email. Silakan saya kontak. Gitu ya. Nah, jadi kalau pengukuran kapal itu sebenarnya dalam negeri, luar negeri, termasuk Suez Canal atau Panama Canal sama persis. Sama persis, tidak ada perbedaan. Hanya perbedaannya sedikit. Kalau dengan terusan kanal terus kemudian dengan luar negeri, itu misalnya pakai ITMC. Kalau yang dalam ada yang pakai 45, ada yang pakai NCPS. Sama aja persis. Ya, yang berbeda nanti di sini Pak. Nanti. Kalau ini kita sudah tahu semua ya. Nah, ini saya masukkan tambahan 2. Kalau ini biasanya luar negeri standarnya seperti ini. Tonnage measurement. Gitu ya. Kemudian kalau yang ini bisa pakai NCPS AM65 2009 atau dia pakai ini. Apa namanya? Ini sudah ada konvensinya. Ini 45. Itu aja buat standar kita mengukur nanti berupa GT atau dia net register tonnage. Itu ya. Nah, jadi ini aturan main kita yang kita pakai. Nanti mau jadi gimana? Nanti kita lihat masing-masing. Nah, jadi kalau misalnya tonnase kapal kan dibagi 2 kan? Ada yang berupa GT, gross register tonnage, dan net register tonnage. Kalau kasarnya gini Pak, pokoknya seluruh ruangan yang tertutup di kapal, mulai dari keel lunas sampai ke bangunan atas tertutup mati, itu disebut GT. Ya, itu aja kasarnya. Kalau dia NT, net register tonnage, adalah khusus di ruang muat. Nah, kalau standar dari
TNC minimal 30% dari GT itu adalah NT. Tapi kalau di perhubungan 0,25 standarnya. Oke, kenapa begitu? Saya nggak tahu, tapi kurang lebih kalau dari asing 30 itu 25. Di bawah itu nggak boleh harusnya. Nah itu terjadi ketika koefisiennya. Tapi dari hitungan nasional hanya 3 dikasih. Oke, nah kadang-kadang kami dari perkapalan sudah gambar line span gitu, kita sudah tahu pasti ukurannya karena tidak pakai koefisien. Itu ya. Nah yang di internasional itu pakainya begitu hitungnya. Kalau pakai apa namanya? Kalau pakai software roket, dia sudah hitung langsung total. Hitungannya menit, semuanya bisa hitung total. Volume di bawah pendek sini. Sorry. Ini. Sampai sini. Sini hitung total. Kalau pakai apa? Pakai apa namanya? Tadi roket. Nah, cuma permasalahan di lapangan tidak semua kapal punya gambar. Ya, dan tidak semua kapal punya gambar line span. Itu yang jadi masalah baru lagi. Ya, karena kalau orang perkapalan, GA-nya boleh disebar, konstruksinya bisa disebar, tapi line span itu kuncinya kapal. Kalau saya pegang line span, berarti seluruh kapal saya bisa tahu dengan mudah. Nah itu dipegang, di keep. Itu ya. Nah di lapangan, apalagi kapal yang bahasa kapal ikan, kapal tera gitu, atau kapal yang bajak pun sekarang di Kalimantan bikin bangun tanpa ada gambar. Nah itu masalah baru buat bapak-bapak. Berarti bapak harus berveteran ya ke lapangan. Nah cuma ngukur di lapangan, namanya ngukur pak, belum tentu pasti. Apalagi kalau kapalnya di atas air, makin masalah lagi. Gelombang lagi. Iya pak. Pusing. Sampai sini ada tanya. Tadi kan kalau untuk BP itu kan diukur semua pak. Untuk yang di aplikasi D itu kan ada ruang-ruang. 085, 07 kurang lebih seperti ini, 05 seperti ini. Nah pertanyaan kita, mungkin nggak ada kapal yang 0,6? Mungkin. Adakah yang 055 atau 075? Mungkin. Ya, kalau ini kita cuma dikasih hanya 3. 1, 2, 3. Kalau tongkang, tanker besar, kontainer besar, mungkin sudah di sini. Nah, kapal-kapal kecil yang jadi masalah, ini sebelah sini atau dekat sini. Nah, tapi itu karena sudah aturan main terus ya. Ya sudah kita terima. Ya, yang paling ideal gambar. Kalau gambar ada, ini nggak jadi ribut. Oke, sampai sini. Tapi kami itu sudah ada informasi kepada Dirjen Pelaut dalam hal ini Kepelautan dan Perkapalan. Itu berarti setiap perubahan apapun harus dipengetahuan. Ini berbicara tentang ketentuan di regulator terkait 2, 1,5, 4, kalinya dia terus, berarti ini 2. Kalau diterusin sampai angka 10. Nah ini yang bikin pusing pak. Kalau nggak biasa ngebagi-bagi itunya, puyeng malah. Dia bisa B-nya B molded atau B-nya B penuh. Ada yang dengan kulit dihitung, bisa kayu itu tebalnya segini, dia itu sampai ujung kayu. Ya, B molded kalau kapal bilang, sampai ujung kayu. Gitu ya. Tapi kalau rumusnya plek sama. Jadi perbedaan hanya sedikit ya. Iya, boleh bapak. Tapi kalau di atas air, apa belum mau rekor? Iya. Namanya di atas air. Hah? Ya perasaan ya. Nah, itu. Makanya akhirnya dispute-nya tuh di situ.
Enggak. Nah, kalau di air, di atas air, kita bisa pakai teodolit. Bisa kan? Pernah lihat teodolit kan? Benar kan? Nah, kalau zaman saya dulu masih muda, ya. Oke. Nah, ini gambar kapalnya itu. Kalau dilihat ini sebenarnya mirip kayak lifeline yang bawah, panjang gelandaknya itu. Dari ujung tambahin, nanti diukur ulang. Bread molded BM dia tulis. Tapi kalau lebar biasa, no, dia satu ujung sini. Oke. Habis itu oke ya. Apakah bangunan atasnya kita nggak usah hitung? Karena bangunan atasnya kan sama-sama kotak. Kecuali dia gambarnya melengkung, Bapak mau Simpson lagi, baru kelihatan lagi. Tapi minimal simulasi kita itu adalah kapal sampai H dengan nasional dengan internasional. Besok ya. Enak kencang mana baru kalau binatang pelulu ya. YouTube. Oh iya jelas dong harus. Tingkat oke. Pakai Segiono. Cara yang sama saya bikin kotak. Dengan cara yang sama saya bikin kotak persis sama. WL terus apa namanya? Panjang koordinat meter gitu. Ini adalah fungsi Simpson, ini hasil. Oke. Dari mana ngitungnya? Berarti dari 4. Oke. WL 4, WL 5, ini 5 nih. Kita anggap sebenarnya bukan WL, tapi anggap aja WL deh. Ini 6 di puncak, di main deck atau di upper deck atau di deck cuaca. Silakan menyebutnya apa. Berarti 4, 5, 6. Berapa panjangnya? 4 sudah ada di sana. 4. Oke. Kemudian ini karena berhentinya sampai sini gadingnya, ke atas berarti sudah setengah lebar kapal. Berarti 4 dan 4. Berarti 1, 4, 1. Berarti 4 tambah 16 tambah 4, 24. Berarti dengan yang sama, luas gading 3 di luas 2 nya di nomor 2 berarti 2/3 kali 2. Kali ini kan jaraknya 6. Ini 4. Berarti selisihnya 2. Betul toh? Berarti HI itu sama dengan 2. Berarti kali 2 kali 24. Betul toh? Kalau ini 8 kali 2 16 kali 2 32. Ini yang luas 2, berarti luas total gading 3 sama dengan 24 tambah 32, berarti dapat 56 meter persegi. Itulah volume luas gading 3 sampai dengan main deck. Bila pakai seperempat, nah ini kan pakai pecah, ya kan? Berarti pakai setengah sana. Nah ini pakai setengah. Nah dia berarti nilai ini jumlahnya 11 koma tadi. Ya. Tinggal masukin aja dari sana. Ketemu nanti volume. Jangan digerak menuju upper deck. Karena kami berbeda 2,5. Gitu ya. Nah biasanya tender kapal datangnya dari sini, tidak dari gambar lain. Jadi kalau mau tender kapal, kelihatan di sini. Oh ternyata pakai skocinya misalnya nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ukurannya penumpangnya misalnya 1000 mau dibagi 8, berarti misalnya ada 200 orang satu skoci misalnya. Nah harganya berapa? Bapak bikin itunya apa? Perkiraan harga dasarnya baru Bapak lempar jadi tender. Kapal ukurannya ketahuan, peralatannya apa aja yang Bapak butuhkan,
itu fasilitasnya apa yang ditaruh, Bapak keluarkan menjadi kontainer. Nanti semuanya pada itu. Nah saya juga gitu. Galangan builder itu akan tahu, oh bolongannya di sini, oh motongnya dari sini, titik temunya sini. Basisnya adalah semua berdasarkan gambar. Oke, itulah GA. Kalau konsumsi berapa? Untuk menghitung volume bangunan di atas